Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Safwa. Kali ini kita akan membahas tentang konsep atomnya Niels Bohr dan juga bagaimana konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Oke, jadi kenapa ada model atom Niels Bohr ini? Jadi model atomnya Niels Bohr ini adalah kelengkapan dari konsep atomnya Rutherford. Jadi konsep atomnya Rutherford ini mempunyai kelemahan. Nah, Rutherford itu menyatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, ya, berputar mengelilingi inti atom. Nah, sedangkan berdasarkan teori fisika bahwa kalau benda berputar terus-menerus, nah sehingga pada titik tertentu dia akan kehilangan energinya dan akhirnya diam. Nah, jadi kalau elektron terus-terusan mengelilingi inti atom, ya seperti yang ada di background gambar ini, nah lama-kelamaan tadi energinya akan hilang, kemudian dia akan diam. Kalau dia akan diam, dan dia bisa masuk ke dalam inti atom. Nah, seperti itu kelemahannya. Nah, akhirnya pada tahun 1913 Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Nah, berdasarkan hasil percobaannya ini, Niels Bohr ini memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi kesimpulannya seperti ini, bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa dari atom. Nah, kemudian elektron dalam atom itu bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi dan tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan tersebut disebutnya kulit-kulit atom. Ya, jadi kulit atom itu dimulai dari kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Atau kulit tersebut disimbolkan dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Oke, jadi selama elektron itu bergerak pada lintasan stasioner, elektron tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak bergerak, ya dia tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Nah, kemudian elektron itu bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Ketika elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain, misalkan dari lintasan yang tingkat energinya tinggi ke tingkat energinya rendah, itu elektron sambil memancarkan energi. Jadi kalau perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah, itu contohnya dia menerima elektron dari atom lain. Nah, kemudian kalau perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi itu disertai penyerapan energi. Jadi kalau atom tersebut melepaskan elektronnya, maka dia sambil menyerap energi. Nah, jumlah elektron yang menempati masing-masing kulit itu bernilai, ya, 2n pangkat 2. Ya, n ini adalah nomor kulit. Jadi kalau kulit pertama berarti 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2. Jadi di kulit pertama ada 2 elektron. Kemudian kulit kedua berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 2, 8. Berarti di kulit kedua ada 8 elektron. Nah, terus kalau kulit ketiga 3 pangkat 2, 9 kali 2 berapa? 18. Di kulit 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Berarti di kulit keempat itu paling banyak elektron adalah 32. Nah, model atom Bohr ini menyerupai model tata surya, ya, sistem tata surya. Jadi seperti ini. Jadi elektron-elektron itu seakan seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang matahari itu adalah inti atom. Nah, jadi planet-planet itu kan bergerak pada orbitnya, pada lintasannya. Nah, itu tidak akan ada yang saling bertabrakan. Nah, seperti ini model atom Bohr. Jadi model atom Bohr ini
lebih ditekankan pada kulit atom. Jadi di tengah atom ini ada inti atom. Inti atom itu bermuatan positif ya, karena terdiri dari proton dan neutron yang netral. Nah, kemudian di luar inti itu ada kulit-kulit atom ya. Jadi kalau yang terdekat dengan inti itu ada kulit pertama, kemudian selanjutnya kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Atau bisa disimpulkan dengan huruf kulit K, kulit L, M, dan seterusnya. Nah, elektron-elektron ini berada pada kulit-kulit ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengisi kulit-kulit itu dengan elektron, atau kita sebut dengan konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu cara menuliskan atau meletakkan elektron pada setiap kulit-kulit atom. Tadi bahwa di setiap kulit itu jumlah elektron bernilai 2n pangkat 2 gitu ya. Itu menjadi ketetapan. Jadi tidak boleh melebihi ketetapan ini. Ya, jumlah elektronnya tidak boleh melebihi ketetapan ini. Jadi yang pertama di kulit K ya, atau di kulit pertama ini maksimal adalah 2 elektron, tidak boleh lebih. Jadi kita tidak, kalau dalam penulisan konfigurasi elektron tidak boleh menuliskan angka selain angka 2 ya. 1 boleh, tapi lebih dari 2 tidak boleh. Nah, kemudian kalau ada elektron lebih dari 2 elektron, maka sisa elektronnya harus masuk ke kulit selanjutnya, yaitu ke kulit kedua atau kulit L. Nah, di kulit L maksimum 8 elektron. Jadi kalau dalam penulisan atau pengisian elektron di kulit kedua ini itu bolehnya ya maksimal 8. Jadi boleh 1 sampai 8 boleh. Tapi kalau lebih dari 8 nggak boleh. Nah, kalau masih ada sisa ya berarti masuk ke kulit selanjutnya. Di kulit ketiga atau kulit M itu maksimal 18 elektron. Jadi kalau di kulit ini itu boleh 8 elektron, boleh 18 elektron ya. Jadi boleh kurang dari 8 elektron juga boleh. Jadi 1 sampai 8 boleh, atau 18 ya. Jadi nggak boleh ada angka 9 sampai 17 itu nggak boleh, atau angka 19 dan seterusnya itu nggak boleh ya. Jadi sisa, kalau ada sisa di kulit ketiga lebih dari 8 ya masuk ke kulit selanjutnya, atau lebih dari 18 ya masuk ke kulit selanjutnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Yang pertama ada atom sulfur dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Ingat, elektron adalah ya sama dengan nomor atom. Jadi pada penulisan konfigurasi elektron ya fokusin dengan jumlah elektron. Elektron sama dengan nomor atom. Jadi pengisiannya adalah kalau elektronnya 16, maka di kulit pertama isinya 2 ya, karena maksimal 2. Berarti sisanya berapa? Sisanya 14. 14 masuk ke kulit kedua. Di kulit kedua ini karena tidak boleh lebih dari 8, maka kita harus menuliskannya angka 8 saja ya. Jadi tidak boleh 14. Jadi setelah itu berarti masih ada sisa 6. Nah, 6 ini 6 elektron masuk ke kulit ketiga. 6 di kulit ketiga boleh. 1 sampai 8 boleh. Jadi 6 termasuk boleh. Kemudian atom natrium. Natrium ini nomor atomnya 11, berarti elektronnya juga 11. Pengisiannya bagaimana? Di kulit pertama 2 ya, sisanya berapa? Sisanya berarti 9. Nah, masuk ke kulit kedua. Di kulit kedua boleh nggak nulis angka 9? Nggak boleh. Yang boleh maksimal hanya 8. Jadi ditulislah 8. Sisanya berapa? 1. 1 masuk ke kulit ketiga. Selanjutnya atom kalsium. Di sini kalsium nomor atomnya 20, berarti elektronnya 20. Nah, kita isi di step kulit. Di kulit pertama maksimal 2, berarti sisanya 18. 18 masuk ke kulit kedua. Di kulit kedua tidak boleh lebih dari 8. Berarti kita tulis angka 8. Nah, sisanya berarti 10. 10 masuk ke kulit ketiga.
Di kulit ketiga ya, meskipun maksimal 18 tapi tidak boleh ada angka 10. Jadi kita nulisnya 1 sampai 8 atau 18. Jadi karena tadi 10, berarti kita tulisnya 8. Berarti kalau ditulis di sini kita tulis 8, maka sisanya berapa? 2. 2 masuk ke kulit keempat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah ion. Ya, ingat konsepnya kemarin kalau ion bagaimana? Jadi yang kita cari adalah elektron. Ingat ya, yang kita tulis pada konfigurasi elektron ya elektron, bukan nomor atom. Jadi kalau pada atom normal ya, jumlah elektron sama dengan nomor atom. Kalau ion, jumlah elektron ya tergantung dengan muatannya. Kalau muatannya negatif, maka elektronnya artinya bertambah. Jadi atom tersebut menerima elektron, berarti elektronnya bertambah. Yang harusnya 16, karena ada 2 elektron lagi, jadi berjumlah berapa? 18. Nah, jadi elektronnya ingat ada 18. Maka kita masukkan di kulit pertama 2. Sisanya 16. 16 masuk ke kulit kedua. Di kulit kedua boleh yang tulis angka 16? Enggak boleh. Ya, maksimal 8. Jadi kita tulis angka 8. Sisanya berapa tadi? Berarti sisanya 8. 8 masuk ke kulit ketiga. Mau lihat di sini sulfur yang atom normal, unsur normal, dia elektron valensinya atau elektron terakhirnya adalah 6. Nah, sedangkan di sini yang ion sulfur, yang sulfida ini elektronnya terakhir itu 8. Jadi kalau yang ini dia belum menerima elektron, yang ini menerima elektron 2 sesuai dengan muatannya. Jadi elektron terakhirnya menjadi 8 karena sudah menerima 2 elektron. Oke, selanjutnya ion kalsium. Ya, tadi kalau kalsium pada unsur normal elektronnya berjumlah 20 sesuai dengan nomor atomnya. Kalau di sini karena dia bermuatan positif, artinya kalsium ini telah kehilangan 2 elektron. Berarti elektronnya berkurang ya. Yang harusnya 20 menjadi 18. Jadi yang ada di kulit-kulit atom ini harus berjumlah 18. Oke, kita masukin elektronnya. Yang elektron di kulit pertama kita masukkan 2. Sisanya berapa? Sisanya adalah 16. 16 masuk ke kulit kedua. Yang boleh ditulis angka 8, tidak boleh lebih dari 8. Nah, sisanya 8 masuk ke kulit ketiga. Tuh. Nah, kita lihat perbedaannya. Unsur kalsium ya, unsur yang normal ini elektron terakhirnya 2. Nah, setelah membentuk ion kalsium, maka ion kalsium tersebut telah kehilangan 2 elektron. Jadi elektronnya berkurang. Yang harusnya elektron terakhirnya ada 2, akhirnya lepas, sisa 8. Ya, jadi ingat konsep yang kemarin, cara menentukan elektron untuk ion positif dan ion negatif bagaimana. Baru kamu tuliskan konfigurasi elektronnya. Itu. Oke. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, kalau masih belum paham silahkan komen di bawah atau murid-murid saya bisa japri saya melalui WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas konsep atom yang lain. Ya, semoga kita masih tetap sehat dan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.